Pertanyaan berikutnya untuk malam hari ini, Markus 11 ayat 12 sampai 14 menceritakan Yesus mengutuk pohon ara karena tidak ada apa-apa pada pohon ara tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan cari apa-apa di situ? Apakah selain buah, apalagi yang bisa dimakan dari pohon ara tersebut? Mengapa Yesus mengutuk pohon ara tersebut yang saat itu memang belum musim buah ara? Saya baca ayatnya ya, Markus 11 ayat yang ke-12 sampai 14. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh dia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Dia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, dia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Setelah itu, di ayat-ayat selanjutnya kita lihat bahwa pohon itu menjadi kering, dikutuk menjadi kering. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus mencari kalau dia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Nah, saudara tanya, ya, mencari apa-apa itu apa? Ya, jelas Yesus mencari di sana adalah buahnya, ya, buah ara, dan hanya buah, ya, karena bagian yang lain, daunnya, akarnya, batangnya tidak bisa dimakan. Yesus mencari buah ara yang memang bisa dimakan. Nah, tapi pertanyaan yang lebih serius adalah mengapa Yesus mengutuk pohon ara ini karena pohon ara itu tidak berbuah? Bukankah pohon itu tidak bersalah karena memang bukan musimnya? Dan lagi pula saudara, pohon itu bukan suatu makhluk bermoral. Makhluk bermoral itu hanya Allah, malaikat, setan, dan manusia. Itu makhluk bermoral. Untuk Allah ini saya dalam tanda petik saya sebut sebagai makhluk, ya. Tapi yang bermoral itu adalah Allah, malaikat, setan, dan manusia. Untuk makhluk bermoral maka memang ada penilaian baik dan jahat, suci atau berdosa. Tapi untuk binatang itu makhluk. Itu tidak termasuk makhluk bermoral. Karena itu tidak ada disebut sebagai suci atau berdosa, tidak. Apalagi pohon atau tanaman, itu lebih tidak bisa lagi. Tapi mengapa lalu pohon itu dikutuk atau dihukum oleh Yesus? Saudara, dilihat dari konteksnya, maka peristiwa ini terjadi di antara dua peristiwa, yakni Yesus masuk ke Yerusalem dan adanya penyucian Bait Allah. Nah, jika ini dihubungkan dengan sejumlah keanehan dalam kisah ini, maka memang kisah ini harus ditafsirkan sebagai sebuah perumpamaan. Ya. Biasanya Yesus memberikan perumpamaan dengan kata-kata. Hal kerajaan surga seumpama. Hal kerajaan surga seumpama. Ada perumpamaan-perumpamaan. Nah, perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ceritakan itu disebut sebagai spoken parable atau perumpamaan yang diucapkan. Tapi di sini Yesus memberikan perumpamaan, tapi bukan perumpamaan yang diucapkan, tapi perumpamaan yang diperagakan atau diperankan. Ini disebut sebagai acted parable. Satu perumpamaan yang diperagakan. Dalam Perjanjian Lama ada cukup banyak perumpamaan seperti ini. Perumpamaan yang diperankan ini, misalnya dalam kitab Hosea, di dalam Hosea 1 ayat 2 dan seterusnya sampai pasal yang ketiga, apa-apa yang mesti dilakukan oleh Hosea itu Tuhan yang perintahkan. Tapi semua itu untuk menggambarkan suatu kebenaran, bagaimana Tuhan berhubungan atau berespon terhadap umatnya. Hosea misalnya disuruh oleh Tuhan untuk mengawini seorang perempuan Sunda. Setelah itu juga pemberian nama bagi anak-anak Hosea itu diatur sedemikian rupa. Lalu Hosea disuruh mengambil atau membeli istrinya yang kembali lagi kepada pelacuran. Semua itu diperintahkan Allah supaya melalui peristiwa itu terjadilah suatu perumpamaan yang diperankan untuk mengajar bangsa Israel bahwa Israel itu seperti perempuan pelacur, tapi Tuhan itu seperti Hosea yang pergi mengambil perempuan itu. Nah, jadi kita tuh ada dari lumpur dosa diambil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dijadikan orang yang dikasihi. Tahu-taunya
perempuan itu pergi lagi kembali kepada pelacuran. Itu sama dengan kita atau umat Tuhan yang setelah diambil oleh Tuhan, kita kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama. Ya, atau dalam konteks Israel mereka kembali lagi pada penyembahan berhala. Tapi Tuhan yang penuh kasih pergi lagi, seperti Hosea pergi cari perempuan itu lagi dan kawini dia lagi. Demikian juga Tuhan juga mencari lagi dan mengampuni dan membawa kembali. Dan juga dari nama-nama anak-anak yang dihasilkan Hosea dari perempuan itu diberi nama, dan itu semua punya arti. Nah, itu adalah suatu perumpamaan, tapi perumpamaan yang diperagakan atau diperankan. Contoh lain itu ada dalam Yunus pasal 4 ayat 6-11, di mana Allah sendiri melaksanakan perumpamaan yang diperagakan ini dengan tujuan mengajari Yunus. Jadi dia tumbuhkan pohon jarak dalam satu malam, Yunusnya asik-asik di situ, tiba-tiba datang pohon jarak itu mati. Nah, Yunusnya marah, Tuhan bilang, kamu sayang kepada pohon itu yang tidak kamu buat, yang tumbuh dalam satu malam, mati dalam satu malam. Ya. Nah, masakan aku tidak sayang kepada masyarakat Niniwe yang besar itu. Nah, itu adalah perumpamaan, tapi perumpamaan yang diperagakan. Jadi sebenarnya dengan peristiwa Yesus mengutuk pohon ara ini, itu sebenarnya adalah sebuah perumpamaan, tapi perumpamaan yang diperagakan, karena dia mau menunjukkan bagaimana kehidupan Israel yang penuh dengan aktivitas-aktivitas rohani, seperti pohon itu yang hanya penuh dengan daunnya saja, tapi buahnya sama sekali tidak ada. Dan ini jelas dia merujuk kepada peristiwa selanjutnya, yakni bait Allah ternyata dijadikan sarang penyamun, di mana banyak orang berjualan dan mencari keuntungan di sana. Bahwa Yesus digambarkan mencari apa-apa untuk dimakan, itu dilukiskan dari sudut pandang murid-murid. Dan itu tentu sudah tahu bahwa kalau tidak ada buah, Yesus pasti sudah tahu tidak ada buah di sana. Jadi Yesusnya masuk ke Yerusalem, ternyata Israel itu yang menjadi pusat Israel itu bait Allah, tapi ternyata di sana tidak ada kesucian, tidak ada buah-buah kehidupan. Nah, sama seperti pohon ara yang tidak berbuah dikutuk, demikianlah Israel yang tidak berbuah, hanya kelihatan secara rohani, hanya daun-daun saja tapi tidak ada buah, pada akhirnya akan dikutuk atau dihukum oleh Tuhan. Jadi peristiwa itu adalah sebuah perumpamaan yang diperagakan atau diperankan. Ya.